Di pemakaman, terlihat seorang wanita yang bernama Mei sedang ada di depan makam suaminya yang meninggal karena kecelakaan di laut beberapa hari yang lalu. Pada saat di rumah, semua anggota keluarga berkumpul dalam suasana berduka. Disebabkan karena kematian suami Mei yang bernama. Di rumah itu, nenek Daniel memanggil Mei dengan nama Katie. Tapi Mei dengan terus terang mengatakan kalau namanya bukan Katie. Mei menjelaskan kalau nama Katie sengaja diberikan oleh Daniel suaminya untuk menyenangkan hatinya. Kenapa ayah Mei tidak terlihat hadir pada saat pemakaman? Mei pun menjawab kalau ayahnya tidak bisa datang karena masa penahanannya di penjara diperpanjang karena menyelundupkan babi. Kemudian, iparnya yang bernama Susan mengatakan kepada Mei kalau Daniel, suami Mei bilang ayah Mei seorang pengusaha berlian. Mei pun kemudian terus terang kepada mereka kalau dia berbohong kepada Daniel. Karena Daniel juga membohonginya dengan mengatakan kalau dia seorang pengusaha fashion terkenal, berasal dari keluarga yang baik, memulai bisnisnya sendiri dan memenangkan banyak penghargaan. Nenek Daniel pun menjelaskan kepada Mei kalau apa yang dikatakan Daniel adalah benar. Lalu Mei berkata kalau dia tidak tahu kalau apa yang dikatakan Daniel suaminya adalah benar. Kemudian Mei pun pergi dari situ. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun kemudian sejak kematian suami Mei. Terlihat Mei di rumahnya sedang minum dan lagi dalam keadaan mabuk berat. Dalam mabuk beratnya itu, tanpa sadar dia memberikan minuman keras kepada anjingnya yang membuat anjingnya sekarat dan mati. Pada saat di perjalanan pulang, Mei terlihat dalam keadaan mabuk berat. Ia mengendarai mobilnya dengan yang membuat ia mengalami kecelakaan. Pada saat kecelakaan itu, roh Mei keluar dari tubuhnya. Di situ ia melihat dirinya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mei pun lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, apakah ia sudah mati? Tapi orang-orang yang ada di situ tidak mendengar suaranya. Tiba-tiba ada orang yang bisa mendengarnya dan mengatakan kalau ia tidak mati dan meminta Mei untuk segera kembali ke tubuhnya. Mei sempat menolaknya karena ia merasa kalau ia sudah mati. Akhirnya, orang itu yang ternyata adalah hantu, agar Mei bisa kembali ke tubuhnya. Hantu itu pun mengeluarkan wajah seramnya yang membuat Mei kaget ke tubuhnya. Sampainya di rumah sakit, Mei pun langsung dibawa ke ruang operasi untuk segera dilakukan operasi karena lengan kiri dan kaki kirinya patah. 3 tulang rusuk sebelah kiri patah dan mata sebelah kirinya luka. Setelah menjalani operasi dan melewati masa kritis, terlihat Mei sudah sadarkan diri dan sudah berada di ruang rawat inap. Di ruangan itu terdengar ada suara orang yang lagi ngobrol. Awalnya, Mei tidak peduli dengan suara itu. Berpikir suara percakapan orang itu berasal. Setelah dia sadar, ternyata suara percakapan orang itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam kamarnya, tapi tidak ada terlihat. Karena penasaran, Mei pun mencoba membuka perban yang menutupi mata sebelah kirinya. Pada saat dibuka, ternyata bisa melihat kalau ada orang-orang di ruangan itu. Ternyata orang-orang yang Mei lihat yang ada di kamarnya itu adalah hantu. Itu membuat Mei menjadi ketakutan. Pada saat Mei mencoba untuk melihat dengan mata sebelah kanannya, ia tidak melihat satu orang pun ada di situ. Pada saat ia mencoba membuka mata kirinya lagi, ia melihat ada salah satu hantu yang pernah ketemu dengannya. Di lokasi kecelakaan beberapa waktu, hantu itu bernama Ken. Setelah Ken menyadari kalau Mei bisa melihat dirinya, Ken pun mendekati Mei. Lalu tiba-tiba menghilang, yang membuat Mei menjerit ketakutan. Setelah keluar dari rumah sakit dan sudah berada di rumah, karena sulit tidur, Mei pun meminum obat tidur agar bisa tidur nyenyak. Pada saat Mei ingin berbaring, tiba-tiba ia melihat kasurnya bergerak turun naik.
Mei pun kemudian membuka mata kirinya untuk melihat apa yang terjadi. Setelah dilihat, ternyata hantu yang bernama Ken ada di situ. Melihat hantu Ken ada di situ, Mei pun berteriak dan lari ketakutan. Hantu Ken masih saja mengikutinya. Meskipun Mei sudah jauh meninggalkan rumah, kemudian Mei menghentikan mobilnya. Lalu tiba-tiba ada hantu Ken di belakang. Buat Mei harus berlari lagi karena ketakutan, tapi hantu Ken terus saja mengikuti. Sampai akhirnya Mei pun menyerah dan pasrah. Pada saat Mei sedang duduk di pinggir jalan itu, tiba-tiba ia melihat ada botol yang bergerak sendiri. Karena penasaran, Mei pun mengikuti botol itu. Ternyata botol itu membawa Mei kepada seekor anak anjing yang terluka dan tak sadarkan diri. Merasa kasihan, Mei pun menghampiri anak anjing itu dan membawanya ke klinik untuk diobati. Sesampainya di klinik, anak anjing itu pun segera ditolong oleh dokter yang ada di situ. Pada saat di klinik itu, lagi-lagi hantu Ken menakuti Mei. Saking capeknya, karena ketakutan dan mengantuk berat, rasa takut tidak ada lagi dirasakan oleh Mei. Meskipun hantu itu menampakkan kengerian. Akhirnya Mei pun tertidur pulas di klinik itu. Meskipun hantu Ken mencoba menakutinya lagi. Pagi harinya, Mei memulai hari pertama masuk kerjanya dengan terlambat. Di situ Mei menjelaskan kalau dia datang terlambat karena menolong seekor anak anjing yang terluka. Kemudian nenek mertuanya berkata kalau Mei ingin bekerja di kantor itu. Meskipun Mei hanya bermain game komputer di tempat kerjanya. Kemudian nenek mertuanya dan adik iparnya meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Mei membawa mobil milik Daniel yang hancur karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu ke bengkel yang ia temukan di iklan di internet kemarin. Kemudian Mei bertanya kepada pemilik bengkel, apakah ia bernama Sam? Karena yang ia hubungi di internet adalah orang yang bernama Sam. Lalu pemilik bengkel itu menjawab kalau Sam adalah anaknya. Pada saat di bengkel itu, tanpa sengaja, Mei melihat ada sesosok hantu perempuan yang kemudian menghilang. Pada malam harinya, ada iparnya bernama Tina mengajak Mei ke klub malam untuk bersenang-senang. Di situ Tina ingin memperkenalkan temannya seorang dokter, pria yang baik dari keluarga yang kaya yang bisa cocok dengan Mei. Pada saat Mei dan Tina asik berbincang, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria yang mencoba menggoda Mei. Tapi Mei menolaknya dengan menyemprot parfum ke muka laki-laki itu berkali-kali, yang membuat laki-laki itu akhirnya pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, datanglah teman Tina, yang ingin diperkenalkannya kepada Mei. Tapi Mei menolaknya dengan menyetrum Ben berkali-kali, yang membuat dari mulutnya keluar perkataan. Sebenarnya Ben menyukai Tina dan itu didengar, yang membuat Tina terlihat bahagia mendengar pengakuan dari Ben. Pada saat Mei ingin pulang, tiba-tiba ia didatangi hantu wanita yang ia lihat di bengkel beberapa waktu yang lalu. Hantu wanita itu meminta kepada agar ia mau menjadi pacar kekasihnya yang bernama Sam. Dan memberikan sebuah amplop yang tidak boleh dibuka sampai tanggal 17 Juni nanti. Pada saat hantu itu sudah tidak kelihatan, Mei penasaran ingin tahu isi amplop itu. Pada saat ia mau membuka amplop itu, tiba-tiba hantu wanita itu muncul lagi, yang membuat Mei kaget dan tidak jadi membuka amplop itu, dan kemudian pergi dari tempat itu. Pada saat lagi di rumah, tiba-tiba Mei melihat penampakan hantu perempuan dengan tatapan tajam dan tubuh yang gendut. Melihat itu, Mei pun segera bersembunyi, dan lagi-lagi bertemu hantu Ken yang juga bersembunyi di situ. Mereka sama-sama takut dan menghindar dari hantu gendut yang seram itu. Nama hantu gendut itu adalah Biggie. Tiba-tiba ayah Mei juga datang ke rumah itu untuk memberitahukan kepada kalau ia sudah bertemu dengan seorang pendeta. Ayah Mei berkata kepada Mei kalau pendeta itu bilang kalau Ken menyukai Mei. Mendengar itu, Ken pun marah dan ingin menyerang ayah Mei yang berusaha dicegah oleh Mei dan meminta agar ayahnya segera pergi dari tempat itu. Kemudian Mei dan Ken menemui hantu.
Di situ hantu Becky berkata kalau tidak ada seorang pun yang suka padanya karena ia jelek. Mei pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau Biggie wanita yang lucu dan imut, dan bertanya kepada Biggie apa yang bisa Mei bantu buat Biggie. Lalu Biggie pun menjawab kalau ia ingin menjadi kurus dan cantik seperti Mei. Tapi Mei menolaknya. Biggie terus memohon kepada Mei. Karena hantu Biggie terus memohon kepada Mei, akhirnya membuat Mei menjadi kasihan kepada Biggie. Yang membuat Mei mau Biggie merasuki dirinya. Dengan syarat hanya 1 menit saja. Hantu Biggie pun berjanji. Pada saat Biggie merasuki tubuh Mei, yang membuat Mei tampak begitu genit. Satu persatu laki-laki digodanya. Dan Biggie diam di dalam tubuh Mei melebihi waktu yang telah disepakati. Ia terus saja menggoda laki-laki yang ada di situ, yang membuat laki-laki yang ada di situ memperebutkannya. Terjadi keributan di tempat itu. Ken berusaha meminta agar Gigi keluar dari tubuh Mei. Tapi Biggie tidak mau keluar dan kemudian Ken pun pergi ke kuil untuk meminta bantuan dari pendeta untuk mengeluarkan Biggie dari tubuh Mei. Setelah masuk ke kuil itu, terjadi suatu keanehan yang menimpa Ken. Karena ketika ia melihat patung yang ada di kuil, tiba-tiba kepalanya mendadak terasa sakit. Ken melempar semua benda-benda yang ada di situ ke arah pendeta itu, yang membuat pendeta kuil itu ketakutan dan lari keluar. Pada saat di luar, pendeta kuil itu mendengar suara keributan dari tempat hiburan malam dekat kuil itu. Kemudian ia mendatangi tempat hiburan malam itu dan menolong Mei dengan mengeluarkan Biggie dari tubuh Mei. Setelah keluar dari tubuh Mei, Biggie pun pergi dari tempat itu, yang membuat Mei kembali sadar. Lalu Mei teringat dengan Ken yang masih ada di kuil. Kemudian Mei pun mendatangi Ken ke kuil. Di kuil, terlihat Ken tidak berdaya dan meminta agar Mei membuatnya pulang. Pada saat Mei ingin menyentuh Ken, ia tidak bisa menyentuhnya karena Ken adalah hantu. Untuk Mei bisa membawa Ken pulang, pendeta kuil itu mengambil sebuah payung sebagai media agar bisa menyentuh dan mengangkat Ken. Sesampainya di rumah, Mei lalu meletakkan payung itu di atas meja, tapi Ken tidak terlihat di situ. Ternyata Ken ada di dapur. Tubuhnya dipenuhi oleh air yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Melihat itu, Mei pun menjadi panik. Lalu Mei berusaha mencari pertolongan dan bertemu beberapa hantu. Kemudian, sesampainya di rumah, para hantu itu menyarankan agar Ken dimasukkan ke dalam air. Tidak lama kemudian, ayah Mei datang dengan membawa seorang pendeta. Kemudian pendeta itu meminta garam untuk ditaburkan ke kolam itu. Karena Ken meninggal di laut, maka harus menggunakan garam sebagai medianya. Di situ pendeta itu mengatakan kalau Mei dan Ken adalah sepasang kekasih. Tapi Mei berkata kalau karena Ken meninggal di usia 13 tahun. Tidak lama kemudian, ayah Mei datang dan memberikan garam sesuai dengan permintaan pendeta itu. Lalu pendeta itu menaburkan garam itu ke dalam kolam di mana tubuh Ken ada di situ. Kemudian pendeta itu pun pergi dari tempat itu. Pagi harinya, pada saat Mei terbangun, Mei melihat ke kolam, tapi Ken tidak terlihat di situ. Tiba-tiba Mei mendengar teriak yang ketakutan karena melihat ada panci yang bergerak sendiri. Ternyata itu adalah Ken yang kepalanya tersangkut di dalam panci itu. Mei pun berusaha membantu Ken untuk mengeluarkan kepalanya dan akhirnya berhasil. Setelah mereka melewati masa-masa sulit dan menikmati waktu tenang, di situ Mei bertanya kepada Ken, kenapa dia sampai saat ini belum bereinkarnasi? Apakah Ken menyukainya? Ken tidak menjawab, dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Di situ juga Mei berkata kepada Ken, kalau Ken lah yang menyelamatkannya pada saat kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Lalu Ken berkata kepada Mei, kalau yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi karena Mei ingin bunuh diri, yang membuat Mei terdiam. Kemudian Mei mencurahkan seluruh hatinya dengan berkata kalau ia sangat mencintai dan merindukan suaminya. Tapi yang orang lain pikirkan kalau Mei hanya menyukai suaminya karena harta. Karena usia pernikahan mereka yang singkat, Mei juga berkata kalau ia telah melihat banyak hantu dengan mata kirinya, tapi ia tidak dapat melihat suaminya. Pada saat lagi sedang di kantor,
Terjadi kehebohan. Nenek mertua Mei panik karena terjadi sesuatu terhadap Tina cucunya yang membuat nafsu makannya tidak terkendali. Kemudian mereka pun mendatangi Tina. Ternyata Tina kerasukan yang menyebabkan nafsu makannya tidak terkendali. Yang merasuki Tina ternyata adalah Biggie. Lalu Mei pun mencoba menolongnya dengan meminta bantuan Ken untuk mengeluarkan Biggie dari tubuh Tina. Tapi pada saat Ken tahu kalau yang merasuki Tina adalah hantu Biggie, ia pun takut dan pergi dari tempat itu. Karena hantu Biggie tidak mau keluar dari tubuh Tina, Mei pun menawarkan dirinya sebagai pengganti Tina. Kemudian Biggie pun merasuki Mei, yang membuat nafsu makan Mei menjadi tidak terkendali. Setelah kekenyangan karena makan terlalu banyak yang membuat Mei bersendawa. Biggie pun senang, lalu keluar dari tubuh Mei dan mengucapkan terima kasih kepada Mei, yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Sesampainya Mei di rumah dan bertemu Ken, tiba-tiba Ken mencium Mei, yang membuat Mei kaget dan marah kepada Ken, dengan mengatakan kepada Ken kalau ia sudah mempunyai suami, sedangkan mereka hanya berteman. Kemudian Ken berkata kepada Mei kalau ia akan bereinkarnasi. Mendengar itu, Mei pun mendatangi Ken, tapi Ken sudah pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, terlihat Mei dan mertuanya sedang bersama. Di situ nenek mertuanya berterus terang kepada Mei kalau ia sedang mengidap penyakit kanker. Dan sisa hidupnya diponis oleh dokter hanya 3 bulan saja. Dan mewariskan seluruh harta dan perusahaannya kepada Mei dan Tina. Nenek mertua Mei juga berkata kalau awalnya ia tidak percaya kepada Mei. Tapi sejak Mei menolong Tina cucunya, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya kepada Mei. Mendengar semua yang dikatakan nenek mertuanya, Mei pun menangis yang dilihat oleh Ken dari jauh. Malam harinya, pada saat Mei lagi sendiri, tiba-tiba Ken muncul dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mei. Lalu Mei pun memanggilnya. Ken pun berlari mendatanginya. Di situ Mei memohon bantuan kepada Ken agar mau menolong nenek mertuanya yang sedang mengidap penyakit kanker. Tapi Ken berkata kepada Mei kalau ia tidak bisa menolongnya. Karena apa yang terjadi terhadap nenek mertuanya merupakan takdir yang harus diterima. Mei juga memohon agar Ken mau menolongnya, agar ia bisa bertemu Daniel suaminya. Lalu Ken pun berkata kepada Mei, untuk bisa bertemu dengan Daniel suaminya, Mei harus menghadap ke laut dengan berteriak memanggil nama Daniel. Lalu Mei pun melakukannya, seperti apa yang dikatakan Ken, dengan berteriak memanggil Daniel suaminya dengan menghadap ke laut. Setelah Mei melakukannya, tidak lama kemudian tiba-tiba anjing Daniel yang bernama Whiskey muncul di situ di dekat Ken. Melihat itu, membuat Mei senang dengan berkata bahwa itu merupakan pertanda baik kalau Daniel mendengar panggilannya. Lalu Mei berteriak lagi dengan berkata kalau ia sekarang sudah hidup bahagia dan meminta Daniel jangan khawatir tentang hidupnya dan berjanji akan mengurus nenek mertuanya, Tina dan perusahaan, juga akan berusaha melupakan Daniel. Lalu Mei bertanya kepada Ken, kenapa Daniel tidak menjawabnya? Ken pun menjawab, kalau Daniel sudah meninggalkan dunia ini dan ingatannya sudah terhapus dan tidak bisa kembali. Ken juga berkata kepada Mei, kalau mulai saat ini, Mei harus bisa mengurus dirinya sendiri. Karena ia pun juga harus meninggalkan dunia ini. Karena semakin lama ia di situ, semakin sulit untuk bisa melepaskan Mei. Sebagai permintaan terakhir, Ken memohon kepada Mei agar ia mau memeluknya. Tapi Mei bilang kalau ia tidak bisa menyentuh Ken karena ia hantu. Ken pun berkata kepada Mei, untuk bisa memeluknya, Mei harus menganggapnya sebagai Daniel. Dan perasaan cinta yang sangat dalam seperti perasaannya ke Daniel. Kemudian Mei pun memeluk Ken dengan erat, dengan penuh perasaan seperti ia memeluk Daniel suaminya. Setelah itu, Ken pun pergi meninggalkan Mei untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Mei pergi ke bengkel untuk melihat mobilnya. Di situ Mei terlihat bahagia karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan kelihatan seperti sebelum terjadi kecelakaan. Tidak lama kemudian, anak pemilik bengkel yang bernama Sam datang. Betapa kagetnya Mei setelah melihat Sam yang wajahnya mirip sekali dengan Ken. Karena penasaran, Mei pun kemudian mengacak-acak wajah Sam. Kemudian Mei pun pergi dari tempat itu. Lalu Sam pun mengikutinya. Mei baru menyadari kalau Ken yang selama ini, orang yang selalu dekat dengannya, ternyata adalah Daniel suaminya.
Kemudian Mei pun berusaha memanggil Ken, yang adalah Daniel suaminya. Tapi Ken tidak muncul karena Ken sudah pergi selamanya dan tidak akan kembali. Tampak dari kejauhan Sam memandangnya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu. Terlihat nenek mertua Mei terbaring di rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia, sesuai vonis dokter yang merawatnya. Karena kematian nenek mertuanya itu membuat Mei dan Tina sangat bersedih dan berduka. Beberapa hari kemudian, Mei mendatangi pendeta, memohon bantuannya agar Mei bisa melihat Ken atau Dani lagi. Tapi pendeta itu berkata kepada Mei kalau ia tidak bisa membantu Mei. Karena Daniel suaminya sudah menyeberang alam kematian, sehingga tidak akan bisa ditemui dan tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Lalu pendeta itu meminta kepada Mei agar Mei melupakan Daniel suaminya, karena itulah permintaan terakhir suaminya. Pagi harinya, pada saat Mei terbangun dari tidurnya dan memandang keluar rumah, tampak terlihat banyak bunga. Lalu Mei pun keluar rumah untuk melihat bunga-bunga yang baru mekar itu. Mei terlihat begitu menikmati keindahan bunga-bunga itu. Pada saat lagi asik memandang bunga-bunga, tiba-tiba Sam muncul, berteriak memanggil Mei, lalu Mei pun mendatanginya. Ternyata Sam datang ke rumah itu untuk mengantar mobil Mei yang sudah selesai diperbaiki. Mei tampak terlihat begitu senang melihat mobilnya bisa kembali ke bentuk seperti awalnya. Kemudian Mei teringat surat yang diberikan kekasih Sam beberapa waktu yang lalu kepadanya, karena hari itu tepat tanggal 17 Juni. Lalu Mei pun mengambil surat itu dari dalam mobilnya. Sesuai permintaan kekasih Sam bahwa surat itu boleh dibuka pada tanggal 17 Juni. Ternyata isi surat itu adalah foto 4 tahun yang lalu. Saat Sam dan kekasihnya berfoto, di belakang mereka ada Mei dan Daniel waktu mereka sedang berlibur di Karabia. Sam pun berkata kepada Mei kalau pertemuan mereka saat ini adalah takdir. Lalu Mei pun berkata kepada Sam kalau ia ingin mengenal Sam lebih dulu dan tidak mau terburu-buru. Kemudian Mei dan Sam pun melanjutkan obrolan mereka. Terlihat mereka tampak akrab dan menikmati kebersamaan mereka saat itu. Dan film pun tamat.